Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Syifa, mahasiswi dietetik internship dari Poltekkes Bandung yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait mikronutrien pada penyakit talasemia. Sebenarnya penyakit talasemia itu apa sih? Yuk kita cari tahu. Wah, ternyata banyak sekali ya jurnal yang membahas terkait penyakit talasemia. Jadi simak videonya sampai habis ya supaya kalian paham, oke? Nah, talasemia merupakan gangguan sintesis hemoglobin yang bersifat herediter atau keturunan. Talasemia ditandai dengan kondisi sel darah merah yang umurnya pendek dan tidak cukup memproduksi protein alfa atau beta sehingga mengakibatkan hemoglobin yang dibentuk menjadi berkurang dan sel darah merah mudah rusak. Sementara sel darah merah yang baru belum terbentuk. Akibatnya tubuh menjadi kekurangan darah. Karena darah memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai alat transportasi fungsi pertumbuhan dan perkembangan, maka pada pasien talasemia harus dilakukan transfusi darah. Nah, satu kantong darah 250 ml mengandung cukup banyak zat besinya. Sementara zat besi yang keluar dari tubuh hanya sedikit. Jika transfusi darah dilakukan secara berulang, maka tubuh akan mengalami kelebihan zat besi yang menyebabkan peningkatan stres oksidatif sehingga berdampak pada kerusakan sel dan penuaan. Berdasarkan Yayasan Talasemia Indonesia menunjukkan bahwa setiap tahunnya pasien talasemia mengalami peningkatan. Mulai dari 4.896 di tahun 2012 meningkat menjadi 9.028 penyandang pada tahun 2018. Berikut 5 provinsi yang memiliki angka talasemia tertinggi dibandingkan dengan angka nasional Indonesia. Yaitu ada Aceh 13,4%, kemudian Jakarta 12,3%, Sumatera Selatan 5,4%, Gorontalo 3,1%, Kepulauan Riau 3%. Nah, di sini aku punya teman yang memiliki penyakit talasemia dengan jenis yang berbeda-beda. Ada Atala, Sam, dan Mia. Pertama dari Atala. Atala mengidap penyakit talasemia mayor karena kedua orang tuanya terkena penyakit talasemia mayor. Akibatnya, ia harus melakukan transfusi darah sejak tahun pertama pertumbuhan pada rentan usia 6 sampai 24 bulan sampai seumur hidupnya. Biasanya transfusi dilakukan 2-4 minggu sekali. Yang kedua ada Sam. Sam terkena talasemia intermediat disebabkan karena dua hal. Yang pertama, karena salah satu orang tuanya terkena talasemia mayor, atau yang kedua orang tuanya terkena talasemia minor. Jenis talasemia ini umumnya baru terdiagnosis saat usia anak-anak dan tidak membutuhkan transfusi darah secara rutin. Namun dilakukan transfusi darah ketika hemoglobin berada di antara 7-10 gram per desiliter. Nah, yang terakhir ada Mia. Mia terkena talasemia minor disebabkan karena salah satu orang tuanya ada yang terkena talasemia dan yang satunya lagi tidak. Biasanya tidak bergejala, tampak normal, namun pada pemeriksaan darah dapat ditemukan kadar hemoglobin yang sedikit di bawah normal. Pasien talasemia umumnya mengalami defisiensi zat gizi akibat proses hemolitik, peningkatan kebutuhan zat gizi, dan morbiditas yang menyertainya seperti kelebihan besi, diabetes, dan penggunaan kalasi besi. Maka dibutuhkan zat-zat gizi seperti vitamin D, B9 atau asam folat, vitamin C, vitamin E, kalsium, dan zinc. Pada pasien talasemia seperti Atala dan Sam yang mendapat transfusi darah berulang biasanya memiliki kadar vitamin D yang rendah akibat disfungsi hati, maka dia akan mudah terkena osteoporosis sehingga dianjurkan mengkonsumsi makanan sumber vitamin D seperti minyak ikan, kuning telur, mentega, hati, susu kedelai, dan sumber ikan seperti salmon, makarel, dan sarden. Selain itu, fungsi vitamin D juga untuk membantu penyerapan kalsium dan zinc. Pada penelitian ditemukan bahwa jika anak mengalami hambatan pertumbuhan dan diberikan sumber kalsium dan zinc, maka akan mengejar ketertinggalannya dengan cepat. Apa sih sumber kalsium itu? Ada susu dan yogurt. Kalau sumber zinc, ada kepiting dan keju. Selain itu, sumber vitamin lainnya yang berperan untuk mengurangi stres oksidatif dan melindungi membran eritrosit sehingga tidak mudah lisis dan secara bermakna meningkatkan kadar hemoglobin, yaitu ada vitamin E. Vitamin E bersumber dari minyak nabati seperti minyak bunga matahari dan minyak biji kapas. Selanjutnya yang terakhir ada asam folat atau B9 yang berfungsi untuk regenerasi sel. Sumber asam folat yaitu dari sayuran hijau seperti kembang kol dan brokoli.
Selain makanan yang harus dikonsumsi, bagi pasien talasemia seperti A, talasem, dan MIA, ada zat gizi yang harus dihindari dan dibatasi. Sumber zat gizi yang harus dibatasi yaitu ada vitamin C, karena vitamin C memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya yaitu membantu ekskresi zat besi, sementara di sisi lain dia juga membantu penyerapan zat besi. Sumber vitamin C yaitu ada jeruk, tomat, mangga, pepaya, dan jambu biji. Selain itu, yang harus dihindari yaitu sumber zat besi, yaitu dari kerang, hati, daging babi, kacang-kacangan, daging sapi, selai kacang, sereal bayi, krim gandum, dan tepung tortilla. Untuk buahnya yang harus dihindari yaitu semangka, sementara sayurannya ada sayur bayam. Oh iya, kita juga harus memperhatikan cara pengolahannya nih, agar tidak menurunkan zat gizi yang dibutuhkan. Sebaiknya makanan sumber vitamin B9, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E diolah tidak menggunakan suhu yang terlalu tinggi dan waktu yang lama, karena pemanasan dapat merusak 50-90% zat gizinya loh. Jika kalian suka, sebaiknya dapat dikonsumsi sebagai makanan segar. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika teman-teman ingin bertanya lebih mendalam dan mendapatkan secara spesifik zat gizi yang dibutuhkan sesuai jenis talasemia, teman-teman yang tinggal di wilayah Bandung, silahkan mengunjungi ruang konseling gizi yang berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin, tepatnya di Gedung Anggrek, lantai 2, nomor 244. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.